Emergency workers scaled rubble inside Iran's embassy compound in Syria after a suspected bombing by Israeli warplanes on Monday. Tehran said the strike killed 7 military advisors, including 3 senior commanders. The target, according to Iranian state media, was top Revolutionary Guards commander Mohammad Reza Zahedi. He had been a senior commander in Iran's elite Quds force, the Corps' overseas arm, according to the Guards. Iran's ambassador to Syria, Hossein Akbari, said Tehran's response would be harsh. Syria's foreign minister condemned the attack. Its state media cited a military source saying Israel launched the attack from the occupied Golan Heights and that its air defense system shot down some of the missiles. Hai teman-teman, saya mau bawa kalian ke tengah isu yang lagi panas-panasnya nih, yaitu perihal kisru antara Iran dan Israel. Situasi ini nggak cuma penting untuk mereka yang terlibat langsung, tapi juga bisa berdampak besar buat kita, negara Indonesia. Oke. Pengen tahu apa aja dampaknya jika Iran dan Israel sampai perang besar seperti Rusia dan Ukraina? Yuklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas apa yang sebenarnya terjadi dan gimana dampaknya buat negara kita Indonesia. Stay tuned. Jadi apa yang sebenarnya terjadi antara Iran dan Israel? Nah, biar kalian ngerti apa yang lagi terjadi antara Iran dan Israel, saya bakal cerita sedikit ya. Jadi, saat ini ketegangan antara kedua negara ini lagi di titik mendidihnya cuy. Semuanya bermula dari sebuah serangan udara di Damaskus pada tanggal 1 April 2024 yang dilakukan oleh Israel. Targetnya adalah konsulat Iran di sana. Dalam serangan itu, 7 orang meninggal cuy. 2 diantaranya adalah jenderal top dari Garda Revolusi Iran atau IRGC, yaitu Mohammad Reza Zahedi dan Muhammad Hadi Hajriyahimi, serta 5 perwira lainnya. Pesawat tempur yang datang dari dataran tinggi Golan ini berhasil menghantam gedung konsulat, dan walaupun beberapa rudal berhasil ditembak jatuh oleh Suriah, Israel tetap sukses menghancurkan gedung tersebut. Dan naasnya nih, menewaskan semua yang ada di dalamnya cuy. Emergency workers scaled rubble inside Iran's embassy compound in Syria after a suspected bombing by Israeli warplanes on Monday. Tehran said the strike killed 7 military advisors, including 3 senior commanders. The target, according to Iranian state media, was top Revolutionary Guards commander Mohammad Reza Zahedi. He had been a senior commander in Iran's elite Quds force, the Corps' overseas arm, according to the Guards. Iran's ambassador to Syria, Hossein Akbari, said Tehran's response would be harsh. Syria's foreign minister condemned the attack. Its state media cited a military source saying Israel launched the attack from the occupied Golan Heights and that its air defense system shot down some of the missiles. The strike appeared to signal an escalation in Israel's war against Iran's regional proxies. Israel has long targeted Iranian military installations in Syria, as well as the proxies. Monday's attack marked the first time Iran's embassy compound itself had been hit. Sekarang, walau pemerintah Israel belum buka suara secara resmi, ada pejabat tinggi yang gak mau disebut namanya yang bilang kalau serangan ini tuh merupakan serangan balasan atas serangan-serangan yang ditujukan ke aset-aset Israel dan Amerika Serikat sebelumnya cuy. Dikutip dari BBC, Iran gak mau tinggal diam aja nih. Pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, langsung bersumpah buat ngelakuin serangan balasan cuy. Jadi, pemimpin tertinggi Iran ini bilang kayak gini cuy. Rezim Zionis akan dihukum oleh tangan-tangan para pria kami yang berani dan gagah. Kami akan buat mereka menyesali kejahatan ini dan kejahatan-kejahatan lainnya. Gitu katanya cuy. Oke. Nah, situasi ini akhirnya jadi bagian dari masalah besar di Timur Tengah, yang juga melibatkan konflik di Gaza dan kekerasan yang terjadi di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman cuy. Since the attack on Israel nearly 6 months ago by Palestinian group Hamas, which is also backed by Iran, Israel has ramped up strikes in Syria against Iran's guards, as well as Hezbollah, the Tehran-backed Lebanese armed group. They both support Syria's government of President Bashar al-Assad. The White House said it was still looking into reports about the strikes, while State Department spokesperson Matthew Miller said the goal is still to prevent any possible escalation of conflict. Of course, we are always concerned about anything that would be escalatory or cause an increase in conflict in the region.
Israel typically does not comment on its attacks in Syria and declined to do so on Monday, although it also said on Monday it had stopped weapons from being smuggled into the West Bank from Iran. Semuanya ini bikin peta politik di sana makin rumit dan penuh dengan ketegangan, sehingga timbul potensi perang cuy. Waduh. Lalu, apakah ada kemungkinan perang? Walaupun suasana antara Iran dan Israel lagi tegang banget nih, masih belum ada yang bisa pastiin nih, apakah semua ini bakal berujung jadi perang beneran kayak Rusia-Ukraina atau enggak. Atau hanya balas-balasan serangan aja. Situasi ini benar-benar dinamis, dan banyak faktor yang bisa mempengaruhi termasuk campur tangan dari negara-negara besar lainnya cuy. Jadi sekarang tuh masih suasana sunyi mencekam. Ya kayak kesunyian sebelum badai besar gitu cuy. Ngeri juga. Nah kalau menurut Kompas, Amerika Serikat baru-baru ini udah minta bantuan Cina buat ngelobi Iran supaya nggak jadi menyerang Israel cuy. Yap, kalian nggak salah dengar nih. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dalam pembicaraan teleponnya dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, pada tanggal 12 April 2024, secara spesifik meminta Beijing untuk mencegah Iran untuk melakukan tindakan balasan atas serangan Israel tersebut. What? Gimana nih cuy? Kalau kalian jadi Cina, mau bantu nggak kira-kira? Mereka ini khawatir banget soal potensi balasan dari Iran setelah serangan yang dilakukan Israel di gedung diplomatik Iran di Damaskus, Suriah. Ya gimana ya? Kalau memang khawatir ya jangan serang lah. Cina sendiri, sebagai salah satu negara yang berpengaruh di dunia, diharapkan bisa membantu meredakan situasi yang tengah memanas di Timur Tengah ini cuy. Padahal nih, di sisi lain, Cina udah jelas-jelas mengecam serangan Israel tersebut dan menegaskan bahwa keamanan lembaga-lembaga diplomat itu hak yang tidak dapat diganggu-gugat cuy. Mereka juga meminta Amerika Serikat buat ikut berperan secara konstruktif di kawasan tersebut. Nah, dari sini kelihatan kan? Kita jadi bisa nyimpulin nih, bahwa situasi di sana tuh benar-benar kompleks dan banyak banget pihak yang terlibat. Jadi, upaya buat mencegah konflik jadi lebih besar itu memang perlu kerjasama yang kuat dan komitmen dari semua pihak yang terlibat cuy. Terus, apa dampaknya buat Indonesia? Sebagai negara yang aktif di kancah internasional, Indonesia perlu memperhatikan beberapa dampak potensial dari ketegangan ini cuy. Lah kenapa? Kan di Timur Tengah, jauh sekali dengan Asia Tenggara. Pertama, yang paling terasa adalah dampak ekonomi. Konflik ini bisa berpengaruh besar pada pasar minyak global khususnya cuy. Harga minyak bisa naik karena konflik ini. Dan juga itu bisa berdampak ke biaya hidup juga cuy. Kalau menurut IMF, bahwa setiap kenaikan harga minyak global sebesar 10% aja, itu dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi kita cuy, sebesar 0,15%. Dan meningkatkan inflasi sebesar 0,4% di tahun berikutnya cuy. Tuh, betapa signifikannya pengaruh dari dampak kenaikan harga minyak global. Ini artinya kita bisa mengalami kenaikan harga dan jasa yang cukup signifikan cuy, jika konflik ini terus berlanjut. Aduh. Terus dari sisi keamanan nih, ada kemungkinan konflik ini dapat memicu kelompok-kelompok teror kayak ISIS buat lebih aktif, termasuk ISIS yang ada di Indonesia cuy. Kondisi ini memerlukan respon cepat dan tepat dari aparat keamanan kita buat mengantisipasi dan menghalau potensi ancaman yang mungkin terjadi. Wah, ngeri banget kalau sampai kayak gitu ya. Semoga aja Indonesia ini terus aman. Ya nggak cuy? Di satu sisi saya senang Israel diserang, tapi di sisi lain saya nggak mau juga kalau perang ini berdampak buruk ke negara kita cuy. Kalau menurut Krisna Srinivasan dari IMF, meskipun dampak langsung dari konflik ini pada ekonomi global belum bisa diukur secara pasti, tapi ada kemungkinan besar bakal mempengaruhi rantai pasokan komoditas energi cuy. Nah, ini berarti negara-negara yang bergantung pada impor energi kayak Indonesia perlu waspada nih dengan kemungkinan kenaikan harga cuy. Waduh, coba bayangin nih teman-teman. Di tahun ini aja kita udah naik pajak PPN jadi 11%. Dan di tahun depan bakal naik lagi kabarnya jadi 12%. Plus ditambah jika sampai kisruh ini terus berlanjut, BBM naik. Bisa kebayang nggak? Makin kacau harga di sini. Inflasi makin tinggi. Dan yang pasti, nilai tukar uang kita juga makin naik nih cuy, terhadap dolar. IMF juga menekankan bahwa Indonesia perlu melanjutkan reformasi struktural, termasuk memperbaiki lingkungan bisnis, regulasi, ketenagakerjaan, dan infrastruktur cuy. Ini semua adalah langkah yang penting buat ngejaga kestabilan ekonomi kita. Meskipun Indonesia nggak terlibat langsung dalam konflik antara Iran dan Israel ini, cuma dampaknya tetap masih bisa kita rasakan juga ya cuy, baik itu dari sisi ekonomi ataupun keamanan. Jadi kita harus tetap update dengan perkembangan terkini dan siap-siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi nih cuy. Dunia makin kacau. Makin hari makin banyak konflik yang mengarah ke kemungkinan perang dunia ketiga nih cuy. Ngeri.
Jujur nih, saya pribadi takut teman-teman. Takut kenapa? Takut kalau malah perang dunia ketiga ini malah pecah di zaman kita ini cuy. Zaman kita yang udah nyaman dengan situasi damai dan tentram kayak gini. Semoga semua konflik di dunia segera terselesaikan lah ya. Dan gak ada yang sampai berpengaruh sampai ke negara kita nih cuy. Amin dah. Nice. Oh ya, terus ikuti berita dan informasi terbaru ya teman-teman. Biar kita nggak ketinggalan apa yang terjadi dan bisa bersiap siaga jika ada dampak muncul ke sini cuy. Pastikan kita semua siap menghadapi segala kemungkinan dan tetap menjaga keamanan cuy. Ya nggak ada ruginya, demi diri kita sendiri dan keluarga kita yang tercinta. Ya nggak? Oke teman-teman, jadi saat saya edit video ini ternyata ada update terbaru berita mengenai kisruh Iran-Israel ini. Ternyata Iran benar-benar menyerang Israel ya teman-teman. Jadi ini adalah footage video di mana rudal-rudal Iran menyerang Israel. Terlihat di sini di langit malam Israel sangat banyak sekali rudal-rudal yang diluncurkan oleh Iran. Dan di sini Israel mengklaim bahwa mereka berhasil menggagalkan 99% rudal dan drone kamikaze milik Iran cuy. Wah, tuh. Gila. Semakin dekat aja nih perang dunia ketiga cuy. Ngeri. אמש איראן פתחה במתקפה נגד ישראל ושיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. ירתנו 99% מהאיומים ששוגרו לשטח מדינת ישראל. Israel memamerkan rudal balistik yang dicegat sebelum sampai sasaran. Ini adalah satu dari ratusan rudal dan drone yang diluncurkan Iran sebagai serangan langsung pertama ke Israel dari tanah Iran. Iran menyebut tembakan rudal pada Sabtu pekan lalu adalah balasan atas serangan Israel ke bangunan diplomatik Iran di Suriah. Israel berjanji untuk membalas serangan Iran. Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. Oke, segitu aja video saya kali ini tentang kisruh Iran-Israel dan pengaruhnya ke Indonesia. Semoga Indonesia selalu damai dan tentram ya teman-teman. Seperti biasa, jika ada yang menambahkan, mengkoreksi, atau menyanggah, bisa komen di bawah ya. Tekan tombol like-nya jika suka, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya, karena sharing is caring. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di channel saya. Bye!